Di mana kita bertemu ya? Sebenarnya itu kita bertemunya agak unik ya. Jadi karena saya sama Lita tuh nggak pernah ketemu langsung sebelumnya. Saya cuma kenal sama temennya Lita gitu. Nah, kebetulan temennya Lita ini satu kampung dengan Lita di Toraja. Awalnya masih cuek, bahkan aku mungkin nggak merhatiin ya kalau Lita ada di situ. Aku waktu itu berencana mau pulang ke kampung dan kita ngambil penerbangan itu di Jogja. Nah, kebetulan yang antar ke Jogja itu kan Danta. Nah, kebiasaan aku biasanya sebelum makan itu tuh berdoa. Nah, biasanya orang Katolik kan biasanya sebelum berdoa itu membuat tanda salib ya. Kebetulan kita Katolik kita ya. Sama-sama Katolik. Jadi aku berdoa itu cepet banget, sakset. Tapi ternyata Dantanya merhatiin. Nah, pas aku pertama kali lihat Danta itu berdoa tuh nggak pakai tanda salib. Jadi kiranya dia tuh ternyata Kristen, ternyata dia Katolik. Nah, udah dari situ dia nanya nama langsung. Tapi bukan ke kamu ya? Ke temanku. Ke temannya. Kita sama-sama suka keheningan. Jadi Lita sama-sama nggak suka tempat ramai gitu. Dia jarang banget masuk mallnya, mungkin bisa dihitung gitu. Bahkan benci banget dia kalau masuk mall tuh. Kita sama-sama suka pemandangan alam, berbau alam gitu, bukan tempat-tempat ramai. Jadi ya yang paling menonjol itu sih. Aku jarang gitu ketemu dengan komunitas yang seiman dengan aku gitu. Jadi ketika aku melihat seseorang membuat tanda salib gitu, yang dari kecil kebetulan diajarkan oleh orang tuaku gitu. Jadi itu tuh ada rasa nyaman gitu lah. Istilahnya homey gitu. Dia tuh orangnya cuek banget. Jadi seperti halnya orang-orang mungkin yang bukan orang Jawa gitu. Jadi karena kebiasaannya kan memang tegas, lugas gitu. Jadi untuk bertemu dengan seseorang baru, apalagi laki-laki yang mungkin nggak Lita kenal gitu ya, entah baik atau enggak gitu, punya niatan buruk atau enggak, itu dia lebih defensif gitu. Sangat cuek gitu, minim kata-kata gitu, bahkan senyum aja enggak waktu pertama kali ketemu gitu. Pertama kali dia ngedekatin itu waktu itu kebetulan hari Valentine ya. Hari Valentine. Terus dia itu ngasihnya Alkitab gitu. Jadi tuh langsung baper saat itu. Wow gitu, langsung kayak kok ada ya. Berhasil ya berarti ya. Jadi ada ya laki-laki ternyata yang bisa kayak gini gitu. Jadi dari situ udah mulai membuka diri sebenarnya. Kita punya background keluarga yang tegas gitu ya. Dia jarang bertele-tele gitu. Kalau ngomong langsung gitu, aku nggak suka gitu. Tapi kalau orang Jawa, aku nggak suka, aku suka tapi gitu kan biasanya kalau orang Jawa tuh. Jadi
harus diplesetin supaya nggak terlalu menyakitkan hati gitu. Sedangkan Lita tuh nggak, Lita tuh sangat to the point gitu. Pertama-tama tuh berdarah-berdarah di bagian situnya gitu, jadi sering banget sakit hati. Jadi mungkin Lita nggak bermaksud untuk ngomong gitu, tapi karena aku yang terlalu mellow jadi banyak mengira bahwa ini cewek kok kasar banget ya, atau ini kok dia tuh sebenarnya suka nggak sih gitu ya, jangan-jangan masih dendam. Enggak sih. Ya kebetulan kami setahun pertama banyak bertengkar di masalah itu ya, jadi menyesuaikan perspektif antara budaya Toraja yang mana tegas dan budaya Jawa yang halus gitu. Di sisi lain juga mungkin Lita nanti bisa cerita bahwa bagaimana susahnya dia menjadi orang yang halus gitu. Harus kalem, bisa mengerti tata krama, tadinya nggak pernah salim ke orang tua, jadi harus salim ke orang tua gitu. Jadi bagian-bagian yang kikuk juga pertama kali Lita belajar masalah budaya Jawa. Ketika ketemu Danta tuh aku harus lembut, karena ketika aku ngomong kasar dengan nada tegas, karena kebetulan orang Toraja itu ngomongnya tegas ya, nadanya agak keras, jadi nggak suka yang lembut-lembut gitu. Jadi ketika refleks keluar gitu, ternyata dia tuh tersinggung. Nah dari situ tuh harus belajar menurunkan volume, tapi itu susah banget karena namanya sudah dari kecil akan terbentuk ya, jadi refleksnya tuh pasti ada. Nah tapi dari situ kita tuh pasti diselesaikan, misalnya ada nggak, jadi kita tuh selalu introspeksi diri. Jadi ada nggak yang salah dari sini, kita saling memberi masukan. Nah biasanya dari masukan-masukan itu kita jadikan pembelajaran untuk berubah gitu sih. place where we can go and be alone. Nah, kesimpulan yang kami dapat sebenarnya cuma kami sampai sekarang itu bahwa menyatukan dua belah pihak itu butuh pengorbanan masing-masing pihak ya. Jadi usaha yang ekstra. Butuh usaha yang ekstra. Kita ke depannya itu gimana caranya supaya kedua orang tua kita ini tuh bisa berkomunikasi dengan jadi teman yang adil.
run away with me, to run away with me. Sediakan untuk saling mengasihi dan saling menghormati kepada hidup. Ya, saya juga terbiasa memilih kau Yunda Sosang menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan maut, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Yohanes Ari Gana Vietnam saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Sebenarnya 5 tahun ini, 5 tahun kami kenal gitu. Kami bilangnya lebih suka berkenalan gitu, karena bagi kami itu 5 tahun itu bukan bagian untuk berpacaran gitu. Lebih banyak untuk belajar mengenal sebenarnya. Kami masih belajar sebenarnya soal hubungannya. Apa yang kesimpulan mungkin masih terlalu dini gitu ya. Mungkin nanti 30 tahun lagi mungkin bisa ditanyakan kali ya. Tapi secara 5 tahun ini mungkin masih sesingkat itu kayak kesimpulannya. Pandangan kasar banget. Seumur jagung nih kalau kita. Ya. Gitu kali Mas. Iya. Coba sih, bagus. Mantap.